Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, kami berwasiat untuk dirinya dan mengajak kepada jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat yang pertama di bulan Syawal. Kurang lebih 5 hari Ramadan sudah meninggalkan kita. Kita tidak beraktivitas lagi di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana seluruh doa kita dikabul, seluruh amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Tentu kita dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil pendidikan dari bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita diajarkan untuk menjadi manusia-manusia yang sabar. Kita diajarkan untuk menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Kita diajarkan untuk menjadi manusia-manusia yang tawadu. Dan kita diajarkan untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi kita. Dan banyak lagi ajaran yang lainnya. Di antaranya adalah perbanyaklah zikir untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan. Kita cari kenikmatan akhirat dan kita cari kenikmatan dunia agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, carilah apa-apa yang telah Allah datangkan kepadamu untuk bekal kehidupan kamu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan sekali-kali kamu melupakan bagian kamu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini ada beberapa item yang harus kita jadikan sebagai muhasabah diri kita
dan kita jadikan juga semangat atau support kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah datangkan kepada kita? Banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita raih. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak terasa. Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berlimpah, Allah berikan anak-anak kita yang solehin dan solehah, Allah berikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Banyak. Nah, bagaimana kita mensyukurinya agar kita mendapatkan pahala sebagai investasi kehidupan kita di akhirat? Allah berikan rezeki yang banyak, kita sudah tunaikan. Ada zakat fitrah, ada zakat mal dari harta kita. Kita memberikan takjil, kita memberikan makan orang yang lapar. Itu dari harta kita. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih umur panjang dan kesehatan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya adalah ibadah yang baik. Karena kata Rasulullah, ada dua yang sering dilupakan oleh umatku, yaitu kesempatan. Itu yang sering dilupakan. Kesempatan dan kesehatan sering dilupakan. Punya kesempatan untuk bertobat, tidak pernah dia mau bertobat. Punya kesehatan yang selalu Allah berikan, tidak digunakan untuk ibadah. Ini kata Rasul. Makanya kita banyak muhasabah. Sudah banyak yang kita kumpulkan pahala di bulan Ramadan kemarin. Dari tadarus kita, i'tikaf kita, zikir kita, sholawat kita, semuanya. Itu adalah mendatangkan pahala yang nanti akan kita terima ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi timbangan kebaikan kita yang terberat ketika kita berhadapan dengan Qadi Rabbul Jalil. Kita berhadapan dengan pengadilan Allah yang semuanya tidak ada kezaliman, tidak ada kecurangan, yang ada hanyalah keadilan. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ketika kamu beribadah kepada Allah, kamu mendekatkan diri kepada Allah, jangan lupa dengan kehidupan kamu dunia. Banyak yang kita biayai kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita sehari-hari mencari nafkah buat istri dan anak-anak kita. Kehidupan kita sehari-hari buat anak-anak kita dalam belajar, pendidikannya semuanya, fasilitas anak-anak kita. Jangan dilupakan. Oleh karena itu, maksud dari walatan sanasibaka minad dunya artinya adalah tingkatkan etos kerja kita. Jangan ketika kita kerja ingat dengan mati. Kerja yang semangat. Kalau kita lagi kerja ingat mati, timbul rasa putus asa. Untuk apa aku kerja seperti ini? Untuk apa aku kerja dari pagi sampai sore? Kalau besok aku akan mati. Tapi terus semangat karena masih ada yang kita biayai. Kalau kehidupan akhirat ya begitu. Kita harus lebih banyak ingat mati. Jangan ketika kita sholat kita ingat kerjaan, ketika kita zikir kita ingat kerjaan. Tapi terus ingat kepada Allah, kita sujud kepada Allah seakan-akan besok kita akan mati. Itu perbandingannya. Jadi kalau kata Rasulullah dalam satu sabdanya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan kau hidup untuk selama-lamanya. Bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan kau akan mati besok. Nah ini makna dari hadis Rasulullah. Ketika kita sujud, terus ingat pada Allah. Ingat dengan kematian, ingat dengan dosa-dosa kita, ingat kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi kita bekerja, jangan selalu ingat mati. Semangat, etos kerja kita juga semangat. Karena apa? Masih banyak tanggungan. Kalaupun kita mati, anak istri kita sudah kita persiapkan bekal kehidupannya, itu lebih baik. Karena kita dilarang oleh Rasulullah meninggalkan anak dalam kemiskinan, meninggalkan keluarga dalam kemiskinan. Jadi etos kerja harus dikuatkan. Yang ketiga,
Kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Di bulan puasa kemarin kita sudah banyak perbuatan baik kita. Mudah-mudahan di akhir puasa pun, di bulan-bulan berikutnya pun kita tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Kebaikan kita dalam memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita, kepekaan sosial, kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak mampu, melalui zakat fitrah, melalui zakat mal, melalui sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu kita sudah berbuat baik. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan hilang pada bulan-bulan yang lain. Kita harus lebih banyak istiqomah. Kita harus lebih banyak berpegang teguh kepada apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran kepada kita. Yang keempat, wala tarbil fasada fil ardh. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Masih ingat, masih peka banget kita. Banjir yang kemarin, banjir Bekasi, itu disebabkan bukan hanya kemurkaan Allah. Jangan kita menyalahkan Allah, tapi itu adalah kesalahan manusianya. Tempat air dijadikan villa, tempat air dijadikan tempat wisata. Pohon-pohon besar yang dapat menampung air ditebangi, habis semuanya. Apakah Allah yang disalahkan? Tidak. Karena Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran jelas, Zuharul fasada fil ardh, Yaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas, telah nyata kerusakan di muka bumi, kerusakan di lautan itu disebabkan karena tangan-tangan jahil manusia. Mencari ikan di lautan dengan bondet atau bom ikan, menghancurkan semuanya. Ini kan kerusakan, makanya dilarang oleh Allah. Jadi jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, karena Allah sangat tidak suka ketika kita berbuat kerusakan. Sidang Jumat rahimahullah, kesimpulannya adalah 4 dalam surat Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, cari bekal kita untuk kita mati. Cari bekal kita ketika kita nanti berhadapan dengan Allah. Cari bekal kita ketika kita dikasih pilihan antara surga dan neraka. Yang kedua, jangan lupakan bagian kehidupan kita di dunia. Kita harus ikhtiar. Ikhtiar hukumnya wajib. Kita harus tetap mencari nafkah buat anak dan istri kita, buat kebutuhan mereka, supaya kehidupan mereka lebih nyaman, lebih baik dan lebih nyaman. Yang ketiga, teruslah selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja itu salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang yang bertakwa kepada Allah adalah selalu berbuat baik kepada siapa aja. Pada saudara kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita, kepada yang lebih tua, yang lebih muda, bahkan sebaya. Itu sifat orang yang bertakwa itu. Jadi terus perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, teruskan di bulan-bulan yang lain sebagai pengejawantaan istiqomah kita dalam melaksanakan perintah Allah. Dan yang keempat, teruslah jaga lingkungan kita agar lingkungan kita menjadi asri, menjadi baik, sehingga dilihatnya enak, bersih. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Sidang Jumat rahimahullah, demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.